Namo sayang Adi Budaya, namo budaya, sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, sahabat Metro TV, Mutiara Iman. Nah teman-teman, hari ini yang ingin kita bahas adalah pahlawan dan korban dalam satu diri. Nah teman-teman, ego memiliki kemampuan yang sangat luar biasa untuk menciptakan cerita tentang diri kita, tentang diri sendiri. Dalam cerita itu kita sering sekali menjadi tokoh utama. Kadang kita sebagai pahlawan, kadang kita sebagai korban. Ketika ego pada diri kita membuat kita menjadi pahlawan, kita mulai percaya bahwa diri kita lah yang orang yang paling benar, orang yang paling berjasa, orang yang paling berkorban, orang yang paling peduli, orang yang paling jujur, dan paling hebat. Masalahnya, ketika seseorang terlalu percaya pada gambaran dirinya sendiri, ia mulai kehilangan kemampuan untuk melihat kenyataan secara objektif. Orang yang berbeda pendapat akan dianggap sebagai penghalang. Orang yang memberikan saran, masukan dianggap musuh. Orang yang tidak mendukung dianggap tidak berguna. Bahkan ada yang merasa demi mencapai tujuan yang dianggap baik, ia mampu menyingkirkan orang lain. Merupakan sesuatu yang wajar. Ego memiliki alasan untuk membenarkan dirinya sendiri. Ia akan berkata, saya melakukan ini demi kebaikan bersama. Saya terpaksa menyakiti dia karena saya yang paling memahami keadaan ini. Saya harus menyingkirkan orang itu karena orang itu tidaklah berguna. Dan satu-satunya yang paling jujur, paling baik adalah saya. Sayalah yang paling benar. Padahal, seringkali yang sedang bekerja bukanlah kebijaksanaan, melainkan kesombongan yang menyamar dalam kebenaran. Dalam ajaran Buddha, keadaan yang dekat ini dekat dengan yang disebut dengan ditthi. Ditthi adalah pandangan yang melekat pada diri sendiri. Keadaan merasa paling benar, paling hebat, paling kuat sering kita sebut dengan ditthi, atau pandangan yang melekat kuat pada diri kita. Seseorang tidak lagi melihat objektif, tidak lagi melihat fakta sebagaimana adanya. Ia melihat dunia dengan kacamata egonya. Akibatnya, segala sesuatu ditafsirkan berdasarkan penilaian atau perspektif yang muncul dari egonya sendiri. Untuk memperkuat keyakinan bahwa dirinya lah yang paling benar, orang lain adalah salah. Yang berbahaya lagi, ketika ego menjadi hakim, ia tidak lagi menciptakan dirinya adalah korban, tetapi menciptakan orang di luar dirinya adalah korban. Menciptakan semua orang bermasalah, semua orang tidaklah benar, dan sayalah yang paling benar dan paling jujur. Ia dapat melukai perasaan orang lain, mengucilkan orang lain, menghilangkan kesempatan orang lain, sampai dengan menjatuhkan orang lain dan melabelkan dengan label-label yang dia yakinin tanpa melihat objektivitas yang ada. Bahkan dalam skala besarnya, sejarah menunjukkan bahwa banyak ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan penindasan lahir dari perasaan bahwa sayalah yang paling benar dan sayalah yang paling mulia.
Korupsi tidak selalu dimulai dengan keserakahan uang. Kadang dimulai dari korupsi batin. Ketika seseorang merasa dirinya paling istimewa, sehingga harus diperlakukan berbeda dari orang lain. Dia harus mendapat perlakuan khusus. Ketika seseorang merasa dia paling berjasa dalam memperoleh hak, dia mengharapkan perlakuan khusus, spesial. Ketika seseorang merasa demi mencapai tujuan baik, dia mampu menyalahkan orang lain, membenarkan diri sendiri, itulah yang dia yakinin. Ketika seseorang merasa paling berkuasa, yang hitam menjadi putih, yang putih menjadi hitam. Semua berdasarkan penilaian sendiri, perspektif sendiri. Buddha mengajarkan jalan yang berbeda kepada kita. Kita bukan bertanya, apakah saya benar? Tetapi, apakah saya melihat kenyataan kebenaran dengan jernih? Kita tidak melihat orang lain salah, tetapi apakah batin saya sedang dikuasai keserakahan, kebencian, delusi sehingga saya menyalahkan orang lain? Nah, teman-teman, sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, ini adalah hal yang sering terjadi di lingkungan kita. Orang yang bijaksana tidak akan tergesa-gesa mengangkat dirinya sebagai pahlawan. Ia juga akan tidak tergesa-gesa menempatkan dirinya sebagai korban. Ia memahami bahwa persepsi pribadi belum tentu merupakan kenyataan yang objektif, karena ia harus memeriksa batinnya dengan kerendahan hati. Nah, teman-teman, kenapa semua ini muncul? Nah, akan kita bahas setelah yang satu ini. Nah, teman-teman, saya hadir kembali dalam pahlawan dan korban dalam satu diri. Kenapa hal-hal merasa diri paling benar? Kenapa kita merasa kita adalah kebenaran? Karena ada panca kanda, yaitu 5 kelompok kemelekatan yang telah Sang Buddha ajarkan. Di sana menjelaskan bahwa ada yang disebut dengan sebagai diri. Sebenarnya terdiri dari 5 unsur. Yang disebut dengan diri terdiri dari 5 unsur. Selalu berubah dan tidak ada inti ataupun tidak kekal. 1 adalah rupa kanda, yaitu badan jasmani. Segala sesuatu yang bersifat materi ataupun fisik. Contohnya tubuh, organ indera, bentuk-bentuk, suara, bau, rasa, sentuhan. Dan yang kedua adalah wedana kanda, perasaan. Perasaan yang muncul ketika kita berkontak indera. Hal yang menyenangkan, hal yang tidak menyenangkan, ataupun netral. Contohnya kita senang dipuji, kita sedih saat dicela, dan ada suatu kondisi di mana kita merasa biasa saja, tanpa ada respon yang berlebihan. Yang ketiga adalah sana kanda, pencerapan atau persepsi, kemampuan mengenali dan memberi label pada pengalaman. Yang keempat adalah sangkara kanda, bentuk-bentuk mental. Segala kehendak, niat, emosi, kebiasaan, reaksi batin. Nah, sakara kanda adalah hal yang tadi ingin kita bahas. Contohnya adalah
kita memiliki keinginan, kebencian, kesombongan, niat yang tidak baik, niat yang baik, kecemburuan, ego, dan merasa paling benar. Sayalah pahlawan. Sayalah yang paling benar. Sayalah korban. Ini muncul dalam kelompok samkara. Yang kelima adalah winana kanda, kesadaran. Kesadaran yang muncul melalui indera. Kesadaran saat melihat, kesadaran saat kita mendengar, kesadaran saat kita mencium, kesadaran saat kita mengecap, kesadaran saat kita menyentuh, dan kesadaran saat kita berpikir. Siapa saya? Apakah saya adalah tubuh atau rupa? Apakah saya adalah bentuk-bentuk perasaan? Atau saya adalah bentuk-bentuk dari persepsi? Apakah saya adalah pikiran ataupun kehendak? Apakah saya adalah kesadaran? Siapa saya? Semua unsur di atas yang tadi saya sebutkan akan muncul dan lenyap, akan berubah setiap waktu, tidak dapat dipertahankan, dan bukanlah inti yang kekal. Tubuh ini, perasaan, persepsi, pikiran, dan kesadaran terus berubah. Tidak ada sesuatu pun yang kekal, tidak ada sesuatu pun yang abadi. Karena jika kita tidak memahami pancakanda, seseorang akan sangat melekat pada pengalaman batinnya, dan ia akan berkata, inilah aku, inilah milikku, inilah diriku. Dari kemelekatan ini lahirlah ego, kesombongan, perasaan sebagai pahlawan maupun perasaan sebagai korban. Menurut ajaran Buddha, yang kita sebut aku hanyalah gabungan dari 5 kanda: jasmani, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk mental, dan kesadaran. Ketika kita melekat kepada 5 unsur sebagai aku, muncullah ego. Dari ego lahirlah keinginan untuk menjadi pahlawan, merasa paling benar, bahkan merasa diri adalah korban. Dengan memahami pancakanda, kita akan belajar melihat segala sesuatu pengalaman batin hanyalah sebuah proses. Ia muncul, berproses, dan lenyap. Tidak ada satu hal pun yang dapat kita pertahankan. Tidak ada satu hal pun yang bisa kita bela mati-matian, karena segala sesuatu yang terjadi akan terus berubah. Nah, teman-teman, ego membuat kita percaya bahwa kita adalah pahlawan. Apa yang benar? Kebenaran adalah kita. Kadang-kadang kita juga merasa kita disakiti, kita sebagai korban. Tapi kebijaksanaan mengajarkan kita untuk dapat menilai secara objektif. Kita perlu mengkaji persepsi kita, perspektif kita yang kita anggap benar. Kebenaran tidak adalah yang mutlak. Dia hanyalah cerita yang kita bangun dari ego melalui pikiran kita. Nah, teman-teman, setelah yang satu ini, kita belajar untuk mengatasi ego yang muncul sehingga membuat diri kita menjadi pahlawan dan korban dalam satu diri. Pesan ini sangatlah selaras dengan ajaran Buddha.
tentang moha, kegelapan batin, kesombongan, pandangan keliru yang membuat seseorang jauh dari kenyataan ataupun objektif. Maka semakin jauhlah kebijaksanaan yang diperoleh. Melepaskan keterikatan duniawi bukan berarti berhenti mencintai atau menjauhi dunia. Yang perlu kita lepaskan adalah ketergantungan hati terhadap dunia. Kita tetap bisa mencintai, dicintai, peduli, menjalani kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Namun kita tidak melekat atau menggantungkan kebahagiaan kita pada hal-hal yang bersifat sementara. Dendam dan kebencian tidak akan pernah membawa kebahagiaan, melainkan akan menambah luka yang tidak terlihat di dalam diri kita. Iri hati dan dengki tidak akan membuat kita menjadi lebih baik. Ia hanya akan merampas kebahagiaan kita, ketenangan yang kita miliki. Belajarlah kita melepaskan, meskipun itu sulit, karena memaafkan bukan sesemata-mata untuk orang lain, melainkan membebaskan diri kita. Memaafkan, memilih untuk hidup lebih tenang dan lebih bahagia. Contoh, dalam satu diri kita bisa berperan sebagai pahlawan dan kemudian kita berperan sebagai korban. Pada saat kita berteman, ada teman kita yang ingin menempatkan dirinya sebagai pahlawan, sehingga akan ada bercerita bahwa pada masa dia terpuruk, sayalah yang menyelamatkannya. Pada saat dia kena masalah, sayalah yang menolongnya. Dia A, B, C, semua diceritakan. Menjadikan diri dengan mengangkat cerita orang lain, mengangkat diri dia menjadi seorang pahlawan, bahwa tanpa dirinya sahabatnya tidak akan bisa berhasil, tanpa dirinya sahabatnya akan terpuruk dan tidak bisa bangun. Setelah itu dia akan mengalihkan pembicaraan, menempatkan dirinya sebagai korban. Sekarang dia sudah bahagia, sudah lepas dari keterpurukan, dia melupakan saya, dia tidak lagi menghubungi saya. Saya akan bahagia jika melihat dia bahagia. Saya turut bersuka cita melihat dia bahagia walaupun dia tidak berhubungan lagi dengan saya. Dengan menempatkan diri kita sebagai korban, kita mulai bercerita tentang keburukan teman-teman kita untuk menempatkan diri sebagai korban. Teman-teman, jika dia bahagia melihat temannya bahagia, tidak akan ada kata-kata menjatuhkan temannya lagi yang terucap dari mulutnya. Nah, teman-teman, marilah kita semua bersama-sama merenungkan pertolongan apa yang pernah kita lakukan kepada teman kita, sehingga kita membuat diri kita sebagai seorang pahlawan yang paling berjasa, yang paling benar telah menolong. Lalu pikirkan kembali, dengan menjatuhkan teman kita, bercerita hal buruk teman kita, menempatkan diri kita sebagai korban, apakah itu yang disebut dengan seorang sahabat? Apakah dengan merasa kita paling benar, kita paling baik, kita boleh menghalangi jalan orang lain, memboikot orang lain, membatasi orang lain? Sahabatku, sahabat pemirsa dimanapun berada, dengan memberikan jalan kepada orang lain, sama halnya telah membuka jalan untuk diri kita sendiri. Dimanapun pemirsa sahabat berada, kondisi apapun yang sedang kita hadapi, jangan pernah menyerah. Terus lakukan kebajikan
sekecil apapun kebajikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Apa yang orang sampaikan di sana, di luar diri kita, jangan kita tanggapin. Itu adalah urusan mereka dengan kondisi dan karmanya sendiri. Yang perlu kita lakukan adalah mencintai diri kita sendiri, tidak terpengaruh oleh faktor-faktor di luar. Kembangkan cinta kasih. Jangan pernah menyerah untuk melakukan kebajikan sekecil apapun, karena untuk melakukan satu kebajikan kita perlu mengumpulkan kebajikan-kebajikan kecil sehingga kita mampu menjalankan kebajikan besar. Teruslah melakukan kebajikan sekecil apapun. Tidak ada kebaikan yang sia-sia. Hukum karma tidak pernah keliru. Apa yang kita tanam hari ini akan berbuah kembali kepada kita pada waktunya. Kembangkanlah cinta kasih kepada diri kita sendiri, kepada semua makhluk. Pada saat yang sama, belajarlah kita menjaga pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita agar terbebas dari hal-hal yang negatif yang nanti akan membawa hal baik, manfaat bagi kehidupan kita. Marilah kita bersama-sama menjaga sila. Sebagai umat Buddha, kita selalu mengucapkan 5 sila, yaitu tidak mencuri, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak melakukan pekerjaan yang benar, lalu kita juga tidak berbohong. Nah, tidak terlena dalam hal-hal yang melemahkan kesadaran. Nah, teman-teman, mari kita bersama-sama menjaga 5 sila, menumbuhkan kebajikan, melepas segala sesuatu yang tidak bermanfaat, membuat hati kita menjadi lebih damai, bijaksana, dan bahagia. Jalan menuju kedamaian bukanlah mencari yang banyak untuk dimiliki, melainkan terus menumbuhkan kebaikan, mengurangi hal-hal yang membebani hati. Akhir kata, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.